Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tiara Rizky Salsabila dengan NIM 2022 03 02 135 dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi dengan materi yang pertama, sistem perkemihan, yang kedua, sistem endokrin, dan yang ketiga, sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu sistem perkemihan. Kita mulai dengan pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Proses dan cara kerjanya. Darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil, lalu ginjal menyaring darah, memisahkan racun dan nutrisi. Lalu vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih, dan kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan, dan urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Anatomi dan fisiologi sistem perkemahan. Sistem urinaria terdiri atas ginjal yang mengeluarkan sekret urin, kedua ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, yang ketiga ada kandung kencing yang bekerja sebagai penampung, dan terakhir ada uretra yang menyalurkan urin dari kandung. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-12 bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik, dan ion, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, fungsi hormonal dan metabolisme, mengeluarkan sisa metabolisme akhir dari protein urium, kreatinin, dan amoniak. Setiap ginjal dikelilingi oleh selaput tipis yang disebut kapsula pubrosa. Bagian luarnya berwarna coklat tua dan bagian dalamnya adalah medula yang berwarna coklat lebih muda dari korteks ginjal. Medula ginjal merupakan bagian berbentuk kerucut yang disebut piramid ginjal. Bagian atas kerucut yang berhadapan dengan kaliks ginjal terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papila ginjal. Hilum adalah garis tengah cekung ginjal yang merupakan pintu masuk pembuluh darah, pembuluh limfatik, ureter, dan saraf. Selanjutnya, pelvis ginjal berbentuk corong menerima urin yang diproduksi oleh ginjal. Terbagi menjadi 2 atau 3 kaliks besar, masing-masing mencabang menjadi 2 atau 3 kaliks kecil. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron di setiap ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal, dan ureter. Selanjutnya adalah ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampakan 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar, jaringan otot, jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kantung kemih. Persarapan ureter. Persarapan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis, sepertiga dari nervus vagus rantai evers dan nervus vagus rantai evers dari nervus torcali ke-11 dan ke-12. Nervus lumbalis ke-1 dan nervus vagus mempunyai rantai eferen untuk ureter.
Selanjutnya, kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengepis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau disebut peritonum, tunika muscularis atau disebut lapisan berotot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau disebut lapisan bagian dalam. Selanjutnya itu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16, cm. Terdiri dari uretra pars prostatica, uretra pars membranosa atau terdapat sphincter uretra eksterna, uretra pars spongiosum. Uretra pada wanita panjang kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm, 3,5 cm lebih. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran sekresi. Selanjutnya ada tahap-tahap pembentukan urin. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpang Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke seluruh ginjal. Tahap kedua yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan berperan ion karbonat. Proses terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligatory reabsorpsi. Terjadi pada tubulus atas, sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif, dikenal dengan reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialihkan pada pupila renalis. Selanjutnya yaitu augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus cortotus diserta sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl- dan urea sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin yang dibawa ke filtris renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dilarikan menuju vesika urinaria atau kandung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Urin yang keluar dari kandung kemih mempunyai komposisi utama yang sama dengan cairan yang keluar dari ductus colignetus, tidak ada perubahan yang berarti. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestis. Fungsi utama sistem endokrin adalah untuk memproduksi dan melepaskan hormon. Kemudian, hormon akan masuk ke aliran darah guna mencapai sel, jaringan, atau organ tubuh lainnya. Berbagai jenis hormon membantu mengendalikan sejumlah fungsi tubuh seperti proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, emosi dan suasana hati, fungsi seksual dan reproduksi, siklus tidur hingga detak jantung dan tekanan darah. Anatomi sistem endokrin pada tubuh manusia. Kelenjar pada sistem endokrin juga dikenal sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar penghasil hormon. Hormon tersebut lalu akan disalurkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Jenis-jenis kelenjar endokrin sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Sebagian besar fungsi sistem endokrin dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus yang terletak di bagian bawah otak. Salah satu fungsi utama hipotalamus ialah mempertahankan homeostasis, yakni kemampuan tubuh untuk tetap stabil saat lingkungan sekitarnya mengalami perubahan. Hal ini dilakukan dengan melepaskan hormon untuk memberi tahu kelenjar pituitari atau hipofisis kapan harus melepaskan hormon lainnya. Yang kedua yaitu
kelenjar pituitari atau hipofisis. Hipotalamus terhubung langsung dengan kelenjar pituitari yang ada di bawahnya. Kelenjar berukuran sebesar kacang polong ini terletak di bagian bawah otak dan belakang batang hidung. Kelenjar pituitari juga disebut kelenjar master. Hal ini karena hormon yang dihasilkan akan mengontrol cara kerja kelenjar lain dalam sistem endokrin manusia. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak jauh di dalam otak manusia. Bagian ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jam biologis atau ritme sirkadian dan jadwal tidur tubuh manusia. Melatonin dilepaskan lebih banyak saat kondisi lingkungan di sekitarnya gelap. Hormon ini akan merangsang rasa kantuk sehingga juga sering disebut hormon tidur. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada bagian depan leher, tepatnya di bawah jakun. Tiroid terdiri dari dua bagian yang berbentuk mirip sayap kupu-kupu. Terdapat dua jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu tiroksin T4 dan tiroidin T3. Mengatur tingkat metabolisme dengan mengendalikan fungsi jantung, perkembangan otak, dan pertumbuhan tulang. Ada juga kalsitonin yang mengatur kadar kalsium dan fosfat di dalam aliran darah. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar pada sistem endokrin yang berukuran sebesar kacang polong. Sebagian besar orang memiliki 4 kelenjar paratiroid, 2 kelenjar terletak di belakang kedua sayap kelenjar tiroid. Kelenjar ini mengeluarkan hormon paratiroid yang mengontrol kadar kalsium dalam darah. Hormon paratiroid berfungsi mendukung kekuatan tulang serta menjaga sistem saraf dan otot agar bekerja dengan baik. Yang keenam ada pankreas. Komplikasi kanker pankreas sebagai penghasil enzim pencernaan. Pankreas juga menjadi bagian dari sistem endokrin. Kelenjar ini berukuran sekitar 15 cm, terletak di samping lambung dan usus kecil. Pankreas menghasilkan dua jenis hormon berikut untuk mengatur kadar gula darah, yaitu insulin yang mengubah gula darah atau glukosa berlebih menjadi cadangan energi atau glikogen sehingga kadar gula darah turun. Yang selanjutnya ada glukagon yang mengubah glikogen kembali menjadi glukosa sehingga kadar gula darah naik. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Tubuh manusia memiliki dua buah kelenjar adrenal yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yakni kulit atau korteks dan bagian dalam yaitu medula. Kedua bagian kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon-hormon berikut seperti aldosteron yang membantu keseimbangan garam dan air dalam tubuh untuk menjaga tekanan darah normal, kortisol yang mengatur metabolisme tubuh, merespon terhadap penyakit dan merangsang produksi glukosa dan glikogen. Selanjutnya ada androgen mendukung perkembangan awal organ seks pria dan pertumbuhan rambut tubuh wanita. Selanjutnya ada adrenalin yang merangsang produksi glukosa dari glikogen serta meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah untuk respon fight or flight. Yang selanjutnya ada noradrenalin yaitu yang mengaktifkan mekanisme untuk respon fight or flight saat stres bersama dengan kortisol dan adrenalin. Kedelapan ada testis. Testis merupakan gonad atau kelenjar kelamin pada sistem endokrin pria. Kelenjar ini berada di dalam kantong buah zakar atau skrotum yang terletak di belakang penis. Kelenjar testis menghasilkan testosteron. Hormon ini mendukung perkembangan karakteristik pria selama pubertas, seperti pertumbuhan rambut, wajah, dan pendalaman suara. Selain itu, testosteron juga berperan dalam produksi sperma dan menghasilkan gairah seks. Yang kesembilan ada ovarium. Indung telur atau ovarium berfungsi memproduksi dan melepaskan sel telur. Selain itu, organ ini juga menghasilkan hormon reproduksi wanita, yakni estrogen dan progesteron. Fungsi dari kedua hormon ini pada sistem endokrin manusia adalah sebagai berikut. Estrogen mendukung perkembangan karakteristik wanita selama pubertas seperti pertumbuhan payudara dan mengontrol siklus menstruasi. Progesteron mengendalikan siklus menstruasi dan mempersiapkan kehamilan. Macam-macam penyakit endokrin. Ada berbagai jenis penyakit pada sistem endokrin. Diabetes adalah penyakit pada sistem endokrin yang paling umum didiagnosis. Gangguan endokrin lainnya termasuk pertama, ada insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Gejala termasuk kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan kulit. Penyakit Addison adalah jenis insufisiensi adrenal. Kedua ada penyakit Cushing.
Kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi serupa disebut sindrom Cushing dapat terjadi pada manusia, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid. Yang ketiga ada gigantisme atau akromegali dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. Jika kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan terlalu banyak, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan cepat. Jika kadar hormon pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang lambat. Yang keempat ada hipertiroidisme. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, denyut jantung yang cepat, berkeringat dan gelisah. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut penyakit Graves. Yang kelima ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme itu kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, menyebabkan kelelahan, sembelit, kulat kering, dan depresi. Kelenjar kurang aktif dapat menyebabkan perkembangan melambat pada anak-anak. Beberapa jenis hipotiroidisme hadir pada saat lahir. Yang keenam ada hipopituitarisme. Rilis kelenjar hipofisis sedikit atau tidak ada hormon. Ini mungkin disebabkan oleh sejumlah penyakit yang berbeda. Wanita dengan kondisi ini mungkin berhenti mendapatkan siklus menstruasi mereka. Yang ketujuh ada multiple neoplasia endokrin 1 dan 2, atau bisa disebut MEN1 dan MEN2. Penyakit ini disebabkan kondisi genetik yang diturunkan melalui keluarga. Mereka menyebabkan tumor dari paratiroid, adrenal, dan kelenjar tiroid yang menyebabkan kelebihan hormon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengenai sistem muskuloskeletal. Pertama, pengertian sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah osteologi. Fungsi utama sistem muskuloskeletal adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya serta untuk melakukan gerak agar seluruh tubuh dapat berfungsi dengan normal. Masing-masing substruktur harus berfungsi dengan normal. 6 substruktur utama pembentuk sistem muskuloskeletal antara lain tendon, ligamen, fascia atau pembungkus, kartilago, tulang sendi, dan otot. Tendon, ligamen, fascia, dan otot sering disebut sebagai jaringan lunak, sedangkan tulang sendi diperlukan untuk pergerakan antara segmen tubuh. Fungsi sistem muskuloskeletal bekerja untuk membantu berdiri, duduk, berjalan, berlari, dan bergerak. Tubuh orang dewasa memiliki 206 tulang dan lebih dari 600 otot yang dihubungkan oleh ligamen, tendon, dan jaringan lunak. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Cara kerja sistem muskuloskeletal, kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Ketika ingin menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Selanjutnya bagian sistem muskuloskeletal. Pertama ada tulang. Skeletal disebut juga sistem rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Tubuh memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Tulang dari segala bentuk dan ukuran menopang tubuh, melindungi organ dan jaringan, menyimpan kalsium dan lemak, serta memproduksi sel darah. Cangkang luar yang keras dari tulang mengelilingi pusat seperti spons. Tulang menyediakan struktur dan bentuk untuk tubuh Anda. Mereka bekerja dengan otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya untuk membantu manusia bergerak. Fungsinya antara lain melekat pada tulang, melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah dan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah dan masih banyak lagi. Tulang rawan. Suatu jenis jaringan ikat. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan sebagai bantalan tulang di dalam sendi. Di sepanjang tulang belakang dan di tulang rusuk, tulang rawan yang kuat dan kenyal melindungi tulang agar tidak saling bergesekan dan menjadi pelindung saat tubuh mengalami cedera. Contoh dari tulang rawan adalah sambungan antara tulang, tulang hidung, telinga, dan paru-paru. Selanjutnya ada sendi.
Tulang bersatu untuk membentuk sendi. Beberapa sendi memiliki kemampuan gerak yang luas seperti sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Sendi lain seperti lutut memungkinkan tulang bergerak maju mundur, tetapi tidak berputar. Namun, ada juga sendi yang memiliki ketidakmampuan untuk bergerak seperti sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Itu ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meragang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, contohnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis sama seperti otot polos atau jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi, struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang terbuat dari serat kolagen yang kuat. Ligamen menghubungkan tulang dan membantu menstabilkan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu serta memungkinkan pergerakan tubuh. Selanjutnya ada tendon. Tendon terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendon kuat tetapi tidak terlalu melar. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Ada gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorder adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah atau sakit. Kondisinya ditandai dengan terjadinya gangguan fungsi pada ligamen otot, saraf sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Penyakit ini terjadi akibat bagian tubuh meregang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Penyakit otot dan tulang atau lebih dikenal dengan musculoskeletal disorder atau MSDS merupakan penyakit akibat kesalahan kerja. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari nyeri otot atau sendi terasa kaku hingga sulit untuk bergerak. Merasakan nyeri pada otot dan persendiannya, salah satu kondisi muskuloskeletal yang paling umum adalah nyeri punggung, terutama nyeri punggung bawah. Sebagian kecil hal ini disebabkan oleh penyakit, namun sebagian besar sering disebabkan oleh kesalahan postur yang meliputi postur kerja, sikap duduk, sikap tidur, dan masalah lainnya. Penyebab gangguan pada sistem muskuloskeletal. Berbagai kondisi dapat menyebabkan masalah pada sistem muskuloskeletal. Hal ini dapat mempengaruhi cara bergerak, berbicara, dan berinteraksi. Beberapa penyebab yang paling umum dari berbagai gangguan sistem muskuloskeletal adalah: pertama, yaitu penuaan. Saat proses penuaan, tulang kehilangan kepadatannya. Tulang yang kurang padat dapat menyebabkan osteoporosis dan patah tulang. Seiring bertambahnya usia, otot kehilangan massa dan tulang rawan mulai menipis. Hal itu menyebabkan rasa sakit, kelakuan, dan menurunnya kemampuan bergerak. Jika orang tua mengalami cedera, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada artritis. Artritis adalah peradangan dan kekakuan sendi akibat artritis. Orang yang lebih tua lebih rentan terkena osteoartritis karena tulang rawan di dalam sendi sudah menipis, tetapi kondisi ini dapat terjadi pada berbagai usia. Jadi penyebabnya selanjutnya adalah kanker. Beberapa jenis kanker mempengaruhi sistem muskuloskeletal, termasuk kanker tulang. Selainnya yaitu ada kelainan bawaan. Kelainan bawaan juga dikenal sebagai cacat lahir. Kelainan bawaan dapat mempengaruhi penampilan, struktur, dan fungsi tubuh. Kaki pengkor adalah salah satu masalah muskuloskeletal paling umum yang dialami bayi sejak lahir. Ini menyebabkan kekakuan atau mengurangi kemampuan gerak.
Selanjutnya itu penyebabnya gangguan penyakit. Berbagai macam penyakit mempengaruhi cara kerja tulang, otot, dan jaringan ikat. Baik, sampai situ penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak diperkenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.